Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah pengajian Masjid Ihsan yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sesi kajian, ada baiknya kita menyampaikan beberapa pengumuman atau pemberitahuan yang insya Allah bermanfaat untuk kita bersama. Yang pertama, di kajian kita ini ada namanya grup WA untuk kajian, yang insya Allah nanti kita akan masukkan Al-Ustadz sebagai penasehat, yang mana di antara kita yang perlu ingin tahu tentang syariat, yang perlu kita tanyakan bisa langsung menanyakan kepada Al-Ustadz. Yang kedua, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Untuk masjid ini kita insya Allah mengadakan buka puasa bersama, yang mungkin tahun lalu terlewatkan 1 tahun tak terbuat. Jadi kita berusaha membuat kembali. Insya Allah nanti kita akan share di grup kajian donasi untuk pembiayaan untuk perbukaan tersebut. Untuk yang ketiga, insya Allah juga 1 kali kajian lagi kita akan adakan di mendekati bulan Ramadan. Itu nanti khusus kajian tentang persiapan Ramadan. Untuk 3 pengumuman ini atau pemberitahuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan untuk selanjutnya, pembahasan kita pada malam hari ini adalah sifat salat Nabi, yaitu pada bab lanjutan penyelenggaraan jenazah, yaitu pada masuk bab menyolatkan dan menguburkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz dapat kita ambil pelajaran dan kita amalkan di kehidupan kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعوذ بالله. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang fardu kifayah, masuk pada yang ketiga tentang mensalatkan. Ya, yang pertama apa fardu kifayah? Yang pertama apa fardu kifayah, Pak? Mandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensalatkan ya. Baik, kita akan masuki mensolati dan menguburkan insyaallah. Mudah-mudahan selesai malam ini. Yang pertama kita perlu pahami bahwa ketika mensolatkan maka tidak ada iqamah dan tidak ada adzan dan tidak ada iqamah, ya. Tidak ada adzan dan tidak ada apa? Iqamah. Tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Yang ada adzan dan iqamah itu adalah hanya khusus untuk sholat apa? Fardu ya. Yang ada adzan dan ada iqamah sholat fardu. Selain sholat fardu tidak ada adzan dan tidak ada iqamah, tidak ada. Paham ya? Tidak ada. Adapun as-salatu jami'ah, ucapan itu tidak ada di semua sholat kecuali sholat terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Saya ulang, tidak ada adzan dan tidak ada iqamah di semua sholat kecuali sholat maktubah, yakni sholat fardu. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, asani, tidak ada bacaan apapun ketika kita mau sholat apapun, kecuali ada bacaan as-salatu jami'ah. Itu hanya di sholat gerhana. Hanya di sholat apa? Baik gerhana matahari maupun gerhana. Dalilnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini kitab saya bawa yang Sahih Muslim ya. Tentang as-salatu jami'ah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang saya bacanya Sahih Muslim ya, di halaman 200 di nomor hadis yang ke-901. Yang ke-901 bagian yang keempatnya. Di sini disebutkan bahwa an Aisyah anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ini bercerita bahwa tatkala anna syamsa terjadi gerhana matahari, maksudnya gerhana bulan ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ba'atha munadiyan. Maka Rasulullah pun faba'atha, apa itu? Mengutus munadian, seorang penyeru. Kalau bahasa kita apa namanya sebut? Bilal. Ya, apa? Sehingga tatkala terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka Rasulullah SAW dalam hadis ini menyeru, menginstruksikan seorang pemanggil. Kalau bahasa kita Bilal ya, seorang pemanggil dengan ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Apa artinya itu as-salatu jami'ah? Itu salat jami'ah, sama-sama. Mari kita salat bersama-sama. Ini salat apa? Salat gerhana matahari atau bulan. Fajtama'u, maka
orang-orang pun berkumpul. Maka orang-orang pun berkumpul. Fataqaddama, maka orang-orang pun maju. Ya, ini maksudnya maju usut saf. Fatakabbara, maka mereka pun bertakbir. Wa shalla arba'ah raka'atin, mereka pun sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Fi ruk'ataini wa arba'ah sajadat. Ya, mereka sholat 2 rakaat, kemudian rakaat dan sujud. Ala kulli hal, kesimpulannya ya ikhwah, dalam hadis ini, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tatkala terjadi gerhana baik matahari atau bulan, maka Rasulullah menyuruh menginstruksikan seorang pemanggil untuk memanggil orang supaya sholat as-sholatu jami'ah. Mari kita sholat berjamaah. Maka tatkala itu mereka pun berkumpul, para sahabat berkumpul, kemudian mereka maju, kemudian bertakbir dan sholat. Paham ini Bapak-Bapak sekalian? Ini dari as-sholatu jamaah, as-sholatu jami'ah. Ini ada di sini. Kita benar dapat kita. Ya. Selain ini, kata Ibnu Qayyim, maka tidak ada. Ya, tidak ada. Kata Ibnu Qayyim, beliau berkata bahwa selain sholat gerhana maka tidak ada bacaan-bacaan as-sholatu jami'ah, tidak ada. Karena hadis ini dia hadis menjelaskan tentang asy-syamsu, terjadi gerhana. Ini namanya khusus namanya. Tatkala disebutkan ada bacaan ini dilakukan di sholat ini berarti menunjukkan khusus. Berarti yang lain tidak ada. Hatta sholat yang kita bahas apa? Jenazah tidak ada. Ya, kalau ada maka harus datangkan dalil. Karena Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaina amruna fa huwa raddun, riwayat Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, siapa yang beramal suatu amalan laisa alaina amruna, tidak ada perintahnya dari kami, fa huwa raddun, maka dia bisa tertolak. Jadi laisa alaina amruna harus ada perintah. Ya, baik. Karena memang asal al-asl fil amri at-tawaqquf, hukum asal ibadah itu berhenti. Baik, ini yang pertama. Paham ya? Yang kedua, yang berikutnya ya ikhwan rahimahullah, usahakan buat 3 saf. 3 apa? 3 saf, karena ini instruksi, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang mensolatkan sedikit, na'am, walaupun yang mensolatkan sedikit. Kita buat 3 saf. Berdasarkan dalil dalam hadis yang disahihkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, fa sholli alaihi salasatu sufufin, kemudian disolatkan atasnya sebanyak 3 saf. 3 saf minal muslimin, dari orang-orang muslim, illa aujabah, melainkan dia wajib atasnya surga. Illa aujabah, makna ini illa kecuali wajib atasnya. Wajib atasnya apa ini maksudnya? Surga. Paham ini Bapak orang tua sekalian? Lihat, buat 3 saf. 3 saf. Kalimatnya jelas ini. Ini kalimatnya jelas. Ma min muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, fa sholli alaihi, disolatkan atasnya salah satu sufufin minal muslimin, yang terdiri dari 3 saf. 3 saf. Kalimat jelas. Fa sholli alaihi salasah. Salasah itu mana? 3 sufuf. Maka kata Rasulullah, illa aujabah, wajib atasnya surga. Sehingga para ulama menyebutkan, hatta misalnya ini
yang mensolatkan jenazah misalnya, hatta yang sholat jenazah itu ada 7 orang. Berapa? 7 orang kan sedikit kan jarang lah kayaknya orang sholat jenazah 7 orang kayaknya ya. Mungkin suatu daerah yang terpencil yang di tengah-tengah mungkin lah. Kalau yang misalkan kita insya Allah minimal 7 adalah ya. Bagaimana safnya? Satu saf? Lah, jangan. Tugas kita sami'na wa ata'na terhadap jalan yang sahih. Kata Nabi, buat 3 saf. 3 saf. Utamanya apa? Wajibah. Paham? Buat 3 saf. Gimana safnya? Kalau dia 7 orang misalnya, adalah 1 imam kan? 1 imam. Berarti bukannya 6 orang, 1 saf. Walaupun misalnya sholatkan di masjid ini kan luas nih. Jadi kan 6 orang, ini mungkin 15 orang cukup ini 1 saf kan? Sudah? Jadi jangan 1 saf, jangan. Tapi gimana? Buat imam, saf pertama, 2, saf kedua, saf ketiga, begitu. Amin. Ala kulli hal buat berapa saf? 3. Illa aujabah. Melainkan kecuali aujabah, wajib atasnya. Wajib apa maksudnya? Wajib surga. Paham ini? Jadi kalau sebuah saf 3 saf. Kalau lebih dari 3 saf, alhamdulillah, ya kan? Buat 5 saf. Kalau lebih dari 3 saf berapa? 5 saf. Paham ini Bapak Ibu ya? Paham nggak ini? Gitu. Baik. Kemudian ya, posisi imam jenazah laki-laki perempuan insyaallah ma'ruf ya, kita tahu ya. Kalau laki-laki di mana imamnya? Kepala. Perempuan di mana? Wanita di Mesir di tengah. Berarti di mana itu? Pusat. Namanya udah pusat. Pusat itu tengah. Ya kan? Nah, kalau bencong gimana? Laki-laki di kepala kan, imamnya kan. Kalau perempuan di pusat, di tengah kan. Kalau bencong? Inilah kalian bencong ini, menyusahkan umat ini. Ini kan? Makanya tak boleh jadi bencong. Boleh nggak jadi bencong? Tak boleh. Menyusahkan hidup, menyusahkan mau meninggal kan menyusahkan. Ini kan? Bagi orang yang tahu. Ya kan? Baik. Kemudian ya kan para himani rahimahullah. Setelah itu apa? Tidak ada bacaan ya sholatul jami'ah dan seterusnya ya. Kemudian masuk saf buat 3 saf, kemudian imam di kepala kalau laki-laki, perempuan di pusat. Habis itu apa? Ya takbir, niat sholat jenazah. Paham ya? Dia takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir pertama baca apa? Baca sebelum Al-Fatihah apa? Ta'awuz. Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah. Cuma ta'awuz itu rangkaian dari Al-Fatihah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 98. Surat ke-16 ayat 98 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Wa fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah Al-Qur'an tidak? Al-Qur'an, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka hendaklah kamu mengucapkan apa? A'udzubillah, berlindung kepada Allah. Paham ya? Boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh. Atau lapas yang kedua yang lain apa? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Paham? Dua ini boleh. Paham itu? Sama seperti imam ini imam. Atau kita sholat sendiri. Ketika kita siap doa iftitah, ya kan? Kalau sholat jenazah kan tidak kalah ya. Doa iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetap mau imam dia ataupun makmum. Paham ya? Atau sholat sendiri sholat sunnah. Karena perintah Allah wa idza qara'tal Qur'an, apabila kalian membaca Al-Qur'an. Al-Fatihah bagian dari Al-Qur'an. Paham ini? Baca a'udzubillah, baca bismillah, baru baca alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai terakhir. Ini rakaat yang pertama, paham ya? Insyaallah ya. Baik. Kemudian habis itu takbir. Apa? Takbir. Takbir ini ada khilaf. Boleh
Siap itu waqolin amin Allahu Akbar, takbirnya tetap. Tapi masuk anak tadi afwan, angkat tangannya. Itu boleh nggak angkat, diam aja. Waqolin amin Allahu Akbar boleh, atau boleh juga angkat tangan. Allahu Akbar apa? Sebagaimana itu tidak ada penjelasan khusus ketika takbir yang kedua angkat tangan, tidak ada. Ketika takbir yang ketiga angkat tangan, tidak ada. Silakan saja. Sehingga kata para ulama, boleh tidak angkat tangan, boleh angkat tangan. Silakan. Ini berlapang dada saja. Paham? Ya kalau urfnya angkat tangan, silakan angkat tangan, tidak apa-apa. Amin ya. Takbir yang kedua baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Sebagaimana sholawat waktu sholat ya. Sampai innaka hamidun majid. Amin ya. Yang mudah kita cepatkan aja. Habis itu takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Takbirnya tetap ya. Ucapannya tetap takbirnya. Angkat tangannya yang diperselisihkan. Paham ya? Jadi kalau mau Allahu Akbar innaka hamidum majid, Allahu Akbar, silakan. Mau takbir Allahu Akbar, silakan. Angkat tangan tidak angkat tangan itu ada khilaf. Silakan berlapang dada, insyaallah ya. Takbir yang kedua yang pertama Al-Fatihah, sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua shalawat Ibrahimiyah, dan yang ketiga apa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'fir nuzulahu wa'si madkhalahu wa'silhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqi min al-khataaya kama naqaita as-sawbal abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa 'idhu min adzabil qabr wa min adzabil nar. Ya, itu ma'ruf kan? Dia di buku juga ada itu ya kan. Sudah, ini takbir yang keberapa? Ketiga. Kemudian masuk takbir yang keempat. Takbir yang keempat boleh. Ini misalnya saya takbir ketiga nih. Min adzabin nar, Allahu Akbar, ya kan? Saat itu boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak baca apa-apa di takbir setelah keempat, tidak apa-apa. Ada juga ulama yang mengajukan di takbir yang keempat bacaan ada lagi. Secara khusus tidak ada baca takbir yang keempat itu. Secara khusus, ya. Takbir yang keempat. Jadi Al-Fatihah, salawat, Allahumma warhamhu dan seterusnya tadi sudah cukup. Sudah cukup. Takbirnya tetap yang 4 kali. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebagian ulama membolehkan habis takbir yang keempat membaca doa yang lain. Apa misalnya? Misalnya Allahumma apa namanya? Firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahi alal Islam wa man tawaffahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini ya. Ini boleh dibaca di takbir yang keempat. Paham ya? Jadi kalau ini dibaca tidak apa-apa, kata sebagian ulama, tidak masalah. Ya, karena hadis ini kadang-kadang dibaca di takbir yang ketiga sebenarnya, dan boleh dibaca di takbir yang keempat. Jadi ala kulli hal ya ikhwah, takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah, setelah takbir kedua baca shalawat Ibrahimiyah, setelah takbir yang ketiga baca Allahumma fir lahu dan seterusnya. Setelah takbir yang keempat boleh salam dan boleh baca Allahumma fir li hayyina wa mayyitina ila akhir tadi. Kama qultu lakum anifan. Ya, sebagaimana Anda sebutkan tadi. Nah, paham ya? Nanti karena ini pemesan jalan terakhir, sangat ada anak tulis ini terkait dengan fardu kifayah. Dari mulai memandikan, kafani, mensolatkan dan menguburkan. Nah, terus ini ada sekitar 18 lembar. Dia akan tinggal insyaallah. Saya kasih sama beliau. Bagi yang mau silakan pilih kopi insyaallah. Anda sebutkan semua dari dalilnya di sini insyaallah. Baik. Ada yang anggap perlu ya. Kalau yang kan bisa kalau ini perlu supaya lebih jelas insyaallah. Baik. Kemudian ya rahimani rahimakumullah. Ini kalau untuk dewasa ya.
Kalau untuk perempuan boleh kalau antum bisa merubah domirnya. Kalau jenazahnya wanita, kalau antum bisa merubah domir tidak apa. Kalau laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya kan? Kalau perempuan boleh kalau antum merubah, kalau bisa. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ada hu-nya itu kan jadi ha ya. Nah, kalau dulu masa-masa kita dulu di pondok atau masa-masa belajar bahasa Arab seru ngapal domirofin fasirun gitu kan tahu itu wa humahu hiya humahuna anta antum ini insyaallah dapat itu ya kan. Tapi di sini ada sebutkan juga ini kalau laki-laki Allahumma firlahu, perempuan Allahumma firlaha. Satu orang, kalau dua orang yang meninggal jenazahnya Allahumma firlahuma, ya kan, warham huma wa'afi hima wa'fu'an huma wa akhir nuzula huma, begitu dia. Nah ya, sini ada sebutkan juga. Kalau banyak laki-lakinya, Allahumma lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum wa akhir nuzula dan seterusnya. Kalau khusus wanita, Allahumma lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fanhunna, nah begitu. Sini ada sebutkan juga insyaallah. Ya, yang penting bunya kan diganti domirnya. Kalau bisa boleh silakan. Kalau bisa boleh. Baik. Kemudian kalau jenazahnya anak-anak, takbir pertama, kedua, ketiga sama, ya. Takbir yang keempatnya boleh dibaca Allahumma ij'alhu, Allah yang pendek aja Allahumma ij'alhu lana faratau wa salafau wa ajra. Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai simpan pahala dan amal baik serta pahala untuk kami, begitu ya. Ini khusus untuk anak-anak yang meninggal. Yang panjang juga ada, yang pendeknya tuh apa? Ini yang disebutkan yang pendek dan yang panjang. Bagi yang menghafal yang panjang silakan. Ini yang pendek. Allahumma ja'alhu lana faratau wa salafau wa ajra. Itu doa yang pendek, ya. Baik. Kemudian ya rahimani ya rahimakumullah. Setelah selesai itu, ya kan? Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ke kanan ke kiri sebagaimana salam ketika sholat. Selesai. Habis itu tidak ada baca-bacaan lain, tidak ada. Baca-bacaan khusus tidak ada. Tidak ada riwayat yang menjelaskan itu. Habis itu ya sudah dibawa ke pemakaman. Ya, dibawa ke pemakaman. Nah, jadi kalau bisa selesai jenazah disolatkan, maka segeralah untuk dihantarkan ke pemakaman. Karena asri'u bil jenazah, segerakanlah penguburan jenazah. Yang dimaksud segerakan penguburan kalau sudah siap. Asri'u bil jenazah, segerakanlah jenazahnya. Makanya segerakan jenazah diantaranya apa? Kalau sudah siap dimandikan, sudah siap dikafani, sudah siap disolatkan, maka segera. Kalau jenazah itu baik kata Nabi, maka kita supaya jenazah itu segera mendapatkan kenikmatan. Bukankah nanti dalam kubur ada dua, nikmat dan azab kan? Nikmat dan azab. Makanya kita kan berdoa itu di waktu terakhir akhir. Ya kan? Apa di antaranya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ada kalimatnya kan? Jadi kayak Allah, wa min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal ma'ad syarif fitnatil masih dajjal. Itu kan maruf gitu ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Nanti setelah kuburan, wa min adzabil qabr, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Berarti di kubur ada azab. Kalau ada azab berarti ada apa? Nikmat. Sehingga kalau orang yang baik disegerakan supaya dia merasakan kenikmatan. Kenikmatan di akhirat ya akhi, kenikmatan di akhirat itu jauh lebih besar, lebih nikmat daripada nikmat yang ada di dunia ini. Paham? Begitu sebaliknya, azab yang ada di akhirat itu jauh lebih besar ketimbang azab yang ada di dunia ini. Paham ya? Iya. Makanya kita segerakan, jangan tahan. Andai kami itu jenazahnya di sisi Allah, dia sebagai jenazah yang dimurkai Allah, maka kita supaya terbebas dari pundak kita. Ya. Ala kulli hal Nabi menyuruh untuk disegerakan. Sudah siap disolat, segerakan. Tidak ada ritual yang lainnya, tidak ada. Karena tidak ada penjelasan hadis riwayatnya. Ya sudah, angkat bawa. Ya, angkat bawa. Sudah. Kemudian waktu-waktu yang terlarang
mensolati jenazah ini juga perlu diperhatikan. Waktu yang terlarang dalam mensolati jenazah atau waktu menguburkan itu ada 3. Ada berapa? Ini perhatikan. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani. Ya, kata beliau, salasu sa'atin. Ada 3 perkara karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami an nusalli, salat. Fihinna, di antaranya adalah anak bura fihinna mautana hina tatlu asyamsu. Ya. Bazighatan hatta tartafi'a. Wa hina yaqumu qa'imu zahira hatta tamlil asyamsu wa hina tadayyafu asyamsu lil ghurubi hatta taghrub. Kata beliau, Nabi SAW melarang kami mensolatkan jenazah pada 3 waktu. Yang pertama saat matahari terbit hingga agak meninggi, terbit dilarang. Pagi-pagi itu terbitnya jam berapa lebih kurang? Cek aja tuh ya. Yang kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit, tepat di atas, maka itu dilarang mensolatkan. Dan yang ketiga, tatkala terbenam. Ini juga nanti kita masuki pada bab berikutnya ketika menguburkan. Jadi mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah itu dilarang di 3 waktu. Waktu matahari terbit, waktu matahari di tengah, dan waktu matahari terbenam. Ini kadang-kala yang sering hampir terlanggar waktu menguburkan di pertengahan matahari. Karena kadang-kala menguburkan itu jam 10 baru mulai. Jam 10 diangkat jenazahnya sampai pemakaman jam 11, ya kan? Setengah 12, pas begitu kuburkan pas di kepala. Nah, itu kadang-kala. Saya kuburkan makanya nggak lama masuk aja juhur. Itulah kenanya di situ. Hati-hati. Ini larangan. Kalau larangan berarti apa hukumnya? Ingat kaidah usul. Kita sudah sering jelaskan ini. Kaidah usul al-aslu fin nahi litahrim. Al-aslu asal fi nahi di dalam larangan litahrim, menunjukkan apa? Keharaman. Tidak boleh berarti. Paham? Berarti kalau dikerjakan tidak boleh. Berarti kalau kita apa? Dosa dia. Dapat dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Ini. Ya dia apa namanya? Mengantarkannya menguburkan berpahala. Tapi di sisi itu juga dia dapat kenapa? Dosa. Dia mengantarnya dapat pahala kan? Menyelamatkannya dapat pahala kan? Tapi ketika menguburkannya ada waktu dilarang, dia kena itu. Di situ. Hati-hati. Sama ini seperti wudu, ayo ikhwah. Wudu, perhatikan ya. Wudu ini banyak kali Masya Allah, banyak kali yang melanggar perintah Allah. Wudu ini memang disyariatkan kita wudu. Tapi tatkala wudu ada ayat lain, dalil lain yang dilanggar. Dalil apa? Sebentar. Itu dia. Kalau mau masuk sudah wudu lewat. Di mana letak mubazirnya? Zaman dulu ngambil wudu itu pakai kayu, pakai ember, ya kan? Pakai tangan. Sunnahnya itu memang dia wudu itu cuci tangan 3 kali. Siap wudu cuci tangan, ini tangannya dicuci, Bismillah. Kemudian tangannya dicuci kan? Berapa kali? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah dicuci bersih kan tangan. Maka boleh diambil tangan itu di gayung, paham? Baru digosok-gosokkan. Ya awalnya mulut, misalnya terus kan? Terus ulang hidung, muka, dan seterusnya tangan. Coba kalau sekarang kita kan ada keran ini. Coba perhatikan. Mana yang lebih banyak air diambil untuk wudu atau air yang jatuh ke bawah? Jatuh ke bawah. Sekarang jatuh ke bawah itu digunakan nggak air itu? Tidak. Sesuatu tidak digunakan dibuang apa namanya? Paham itu? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang menciptakan anda dan menciptakan antum melarang itu. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian bermubazir. Innal mubadzira kanu ikhwana syayatin. Bentuknya wala tubadzir. Bentuk apa itu? Larangan kan? Fi'il apa namanya? Fi'il nahi. Apa?
kata kerja yang berbentuk larangan. Wala tubajir, dan janganlah kalian berbuat mubajir. Siapa yang melarang ini? Jangan berbuat mubajir. Siapa? Allah yang punya surga, yang punya neraka, kan? Yang melarang mubajir. Betul, banyak orang yang hampir perhatikan semua wudu. Makanya itu wudu yang benar, yang ikhwah. Bukan keran itu dibuka, walaupun kecil, tidak. Walaupun kecil. Kenapa? Coba antum perhatikanlah. Tes aja di bawah, di tampung ember tampung. Antum wudu bismillah, cuci tangan dulu 3 kali. Setelah itu kumur-kumur. Kan masuk ke mulut kan? Hidung kan? Nah, kita ketika masuk ke gini, itu kan yang air yang kita ambil kan paling satu ini, apa namanya? Satu telapak tangan kan? Ada kan nggak penuh kan? Kita ambil. Nah, kita kumur gini. Itu berapa detik itu? Kan turun aja itu ke bawah. Sudah. Baru sekali, 3 kali. Berapa detik lagi? Ya kan? Coba aku tes. Tapi bawahnya ditampung ember. Sudah. Habis itu apa? Ambil air wajah kan? Berapa kali wajah ini? 3. Ambil lagi. Ketika kita gosok gini, sampai rata, ini kan sampai rata ini. Ya kan? Itu air berapa banyak yang sudah terbuang itu? Paham? Dari mulut, wajah, tangan, kita ambil kan? Kita gosok. Itu berapa itu? Telinga lagi kan? Ambil. Kepala kan? Nah, ketika kita usap gini, itu berapa banyak air terbuang? Ana yakin lebih banyak air yang terbuang dan dibuang ketimbang air yang terpakai dan dipakai untuk wudu. Benar? Kalau gitu apa namanya itu? Antum masih lakukan? Tanggung jawab di akhirat Anda sudah sampaikan. Paham ini? Gimana caranya? Cara yang benar itu, cuci tangan kita, setelah itu ambil tampungan air ini, keran buka, keren, tampungan di sini, tampungan di tangan. Siap tampungan udah penuh, cukup, matikan keran. Sudah, buka lagi krek, tampung, sudah, tutup lagi kerannya, matikan krek. Begitu seterusnya. Paham ini Bapak Ibu? Sehingga ada nggak air yang tumpah terjatuh banyak? Nggak ada, ya kan? Paham ini? Hampir rata-rata kaum muslimin, antum boleh saksikan, tapi kita itu orangnya. Kita ambil air kecil, sekecil-kecil apapun antum buka air itu, sekecil apapun. Ketika antum kumur gini, bukankah dia tetap terus ngalir ke bawah? Dan air yang mengalir itu tidak digunakan dan tidak tergunakan, alias terbuang. Sengaja apa enggak antum itu? Tanggung jawab antum di akhirat. Ingat, wala tubajir tabadzira. Saya teringat pesan almarhum Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Apa kata beliau? Ini satu tulisan muridnya kalau tidak salah Jamaah bilang. Dan kalau ada orang minum aqua, kemudian ada sisanya, atau bahkan air teh manis, ini kayak yang minum aqua ini. Kadang-kadang kan nggak habis tuh kan, hatta teh manis misalnya nggak habis nih. Maka apa? Ambil air itu, diambil sama beliau almarhum, kemudian dituangkan ke bak. Air minum ini dituang kemana? Ke bak. Paling sisanya, paling separuh dituang ke bak. Kenapa? Supaya tidak apa? Mubazir. Kalau setengah gini dibuang mubazir tidak. Bayangkan setengah itu aja dibuang sama beliau, saking hati-hatinya beliau takut kena firman wala tubazir tabir, dibuang di bak. Di bak kan bisa digunakan untuk mandi, digunakan untuk yang lain kan. Kalau digunakan tidak apa-apa. Paham ini? Ini masalahnya tidak digunakan. Sama hati-hati ketika makan di pesta. Kan sering ini banyak yang sisa itu. Maka kadang-kala pembahasan tentang wala tubadzir tabadzira, siap minum ini masih banyak sisa itu. Biarkan aja begitu. Betul enggak? Seolah-olah enggak ngefek sama kita ini. Sudah? Paham ini kan? Paham ini yang saya sampaikan ini? Silakan. Anda sampaikan, dia gerak bertanya. Itu baru sedikit loh. Beliau masukkan ke bak, sedikit masukkan ke bak. Paham? Masukkan ke bak, baru sedikit. Bagaimana dengan wudhu itu? Kalau ditampung ada nggak setengah ini satu ini? Hah? Bagaimana lagi itu? Luar biasa kan? Paham ini? Dari mulai besok
rubah cara wudhunya, ambil airnya, paham itu? Supaya nggak kena wala tubadzir tabdzira. Karena barang yang tidak digunakan yang dipakai itu namanya mubadzir. Mubadzir, paham? Mudah-mudahan paham lah ya. Hampir semua ini, tuh perhatikan itu. Kasih tahu yang lain kalau nampak. Wala tubadzir tabdzira bilang. Coba air ini yang turun ke bawah ini itu digunakan enggak? Kan kebuang kan? Iya, sengaja. Setiap hari, 1 hari 5 kali, bayangkan, buang kali 5 kali. 1 hari 5 kali melanggar wala tubadzir tabdzira dan ayat-ayat yang terkait dengan mubadzir. Dan dalil yang terkait dengan mubadzir dilanggar oleh kaum muslimin satu hari berapa kali? Minimal 5 kali, betul kan? Gimana coba itu? Iya, khawatir kita kalau sebab berlaku lah firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, gimana coba? Pernah dengar itu tuh? Apa artinya itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan sekecil zarah pun akan mendapatkan balasannya kan? Nah, gimana itu? Nyambung gak antara wala tubadzir sama firman itu? Pada jamin ya punya Allah. Kan belum kan? Ya, makanya dirubah cara wudhunya. Baik. Berikutnya ayat kedua. Usahakan mensolatkan jenazah itu minimal usahakan 40 orang. Minimal. Berapa? 40 orang. Jadi kalau ada kita ziarah, takziah, jangan sekedar datang kemudian waktu yang mensolatkan kita duduk aja, jangan. Kurang bermanfaat sama si mayit. Ada nggak manfaatnya sama si mayit? Nggak ada. Makanya usahakan 40. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal dunia fayaqumu ala janazatihi, jenazahnya itu disolati arba'una rajulan, sebanyak 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang ini tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, ahli tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Banyak penting yang dari tauhid yang benar. Sudah? Illa kecuali syafa'ahumullahu fihi. Apa? Allah akan mengabulkan doa atau syafaat mereka untuknya. Apa maksudnya, Pak? Berapa orang? 40. Dengan catatan garis bawahnya tidak melakukan kesyirikan. Maka doa orang ini akan dikabulkan oleh Allah untuk jenazah. Apa yang didoakan? Allah maghfir lahu. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dia. Insyaallah Allah akan ampuni. Warhamhu. Ya Allah, sayangi dia. Allah akan sayangi. Paham ini? Dan seterusnya sampai akhir. Paham jawab Ibu? 40 orang. Usahakan 40 orang. Itu ya. Makanya kalau di pondok kita itu kalau sekalian ada yang meninggal, kita usahakan parasatisnya ikutkan santrinya pun kita ajak. Ada ratusan, lebih dari itu ya. Jadi supaya ini membantu orang. Baik, itu terkait tentang mensolatkan. Selesai insyaallah ya. Kemudian kita ambil secara singkatnya menguburkan. Maka menguburkan begitu siap tadi disolatkan maka segera dikuburkan ya. Kalau ada mau ngasih tausiah maka direntang, kata sebagian kita dibolehkan tapi direntang waktu memandikan mengkafani itu. Waktu dimandikan dan mengkafani. Kalau mau ngasih apa namanya? Tausiah, silakan sambil menunggu itu daripada mereka itu cerita yang ini enggak bagus kan. Kadang-kala takziah pun ada yang ketawa di situ. Paham? Ada enggak itu? Ini agak aneh juga ini. Harusnya dia bersedih, takut, khawatir, introspeksi diri. Bisa jadi besok giliran mana ini, gitu kan? Ketawa, kadang-kadang ketawanya sampai cekakakan, sampai terdengar yang ahli musibah. Ya, ahli musibah sedang nangis nih, sedang menangis, sedang sedih, ya kan? Ini sedih. Begitu dia keluar, ketawa-ketawa, begitu. Kan kayaknya kurang pas lah ya. Nah, makanya boleh. Baik, segerakan. Kemudian
keutamaan mengiringi jenazah sudah tahu lah ya. Utamanya mendapat al-qiraatani, mendapat 2 qiraat ya. Intinya itulah itu keutamaan. Itu mudah-mudahan. Berjalan di belakang jenazah, maka namanya mengiringi itu di mana? Di belakang ya. Di belakang. Yang lebih afdal itu di belakang. Namanya mengiringi jenazah, ya kan? Di belakang. Di depan boleh, tetap boleh. Apalagi yang petunjuk jalan kan, arah sana kanan kiri kan dia. Tapi yang lebih afdal di mana? Di belakang. Kalau sudah ada di depan, kita di belakang saja. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Baihaqi, ini asar ya dari Ali radhiyallahu anhu. Anna syamsa khalfaha afdalu min al-masyi anal masya khalfaha afdalu min al-masyi amamaha. Ya, berjalan di belakang itu lebih afdal daripada di depan. Ya, karena mengiring. Tapi ini tidak apa-apa, di depan juga boleh ya. Ini cuma afdaliyah saja. Kemudian melepaskan sendal ketika memasuki perkuburan. Ini dari hadis yang hasan dari Abu Daud dari Bashir bin Hasyiyah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau melihat wahanat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasratun fa idza rajulun yamsi fil qubur alaihi na'lani faqala ya sahibah sebetiyatain wahak alqi sebetiyataik fanazara rajulu falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ahuma farama bihima. Jadi beliau melihat seorang yang berjalan di antara kuburan mengenakan 2 sandal. Ya Rasulullah, kita tengok ada orang yang masuk di kuburan, memakan kuburan memakai sandal. Kemudian beliau berkata kepada orang tadi yang pakai sandal tadi, wahai pemilik 2 sandal, ya kan 2 sandal dipakai kan, nggak mungkin 1 sandal kan. Wahai pemilik 2 sandal, lepaskan 2 sandalmu. Kemudian orang tersebut melihat bahwa begitu dilihatnya Rasulullah. Tatkala tahu itu yang memerintahkan Rasulullah, maka dia pun lepas. Jadi ala kulli hal, Bapak Ibu orang tua kami sekalian, begitu masuk pemakaman lepaskan sandal. Kenapa lepaskan? Karena Rasulullah memerintahkan untuk melepaskan sandal sahabat yang pakai sandal. Di mana itu? Di gapura. Kalau ini misalnya di gapura, gerbang pemakaman, maka kita lepaskannya di sebelumnya, bukan di dalamnya. Paham? Kalau kita ini gerbangnya, kita lepaskan di situ depan, berarti kita sudah masuk. Paham ya? Di gerbangnya, pintunya di sini ya. Lebih aman agak kira-kira jarak minimal 1 meter dibuka, sehingga kita lebih aman. Paham ya? Masuk ke pemakaman. Kecuali pemakamannya kata Sulaiman, kalau di pemakaman itu ada sesuatu yang memang nggak bisa dilepas. Apa contohnya? Banyak duri misalnya, ya kan? Karena itu bisa mencelakakan diri. Mencelakakan diri itu lebih diutamakan, paham ya? Daripada melepaskan sendal. Paham? Tapi rata-rata kan nggak mesti lah ya, insyaallah ya. Nah, itu. Kemudian doa masuk kuburan pemakaman jangan lupa dibaca doanya itu. Ya. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu dibaca ya doa itu. Makanya pentingnya Pak dikuburkan di satu pemakaman itulah enaknya. Karena ada sebagian tempat itu kuburannya itu dimakamkan di rumahnya masing-masing, di belakang rumahnya. Ini rugi dia itu. Coba kalau dia dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, setiap orang yang ziarah di situ kan banyak kan kuburan. Berarti kalau banyak pemakaman kan banyak yang berkunjung kan. Setiap banyak yang berkunjung, orang membaca Assalamualaikum ya ahli diyar, keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Minal muslimin wal mu'minin misalnya, ya kan? Kan itu doa kan? Bayangkan, betapa banyak orang yang mendoakan. Kalau dia dikuburkan di rumah sendiri atau dalam rumah, berapa yang doakan? Dia sendiri pun belum tentu baca itu, ya kan? Paham ini? Itu dia dibaca itu, dihafal nih. Di sini nanti ada insyaallah. Kemudian waktu yang terlalu ini sudah boleh yang menguburkan jenazah itu kapan saja boleh, mau pagi, siang, sore, malam boleh tidak apa. Boleh menguburkan jenazah 1 lubang 2 atau 3 orang juga boleh. Boleh 1 lubang, mau 1, 2, 3 serah. Hadisnya sahih dari Imam Tirmidzi, Nasai dan Imam Ahmad. Ya. Jadi
Boleh. Ini panjang ya. Singkat. Bentuk kuburan itu ada dua jenis. Ada lahat dan ada syad. Ada lahat dan ada apa? Syad ya. Mana yang lebih utama? Yang lebih afdal adalah lahat ya. Kalau syad itu yang di tengah-tengah, yang nyusun papannya begini. Paham? Digali tengah-tengah, ya, papannya letakkannya gini. Ini namanya apa? Syad. Yang lebih afdal yang lahat. Yang lahat itu yang nyusun papannya merah gini. Dia digali itu yang agak masuk ke sebelah dalam sana kiri. Kalau sana kiblatnya, maka sebelah kiri dia. Yang susunannya kan nggak mungkin gini kan? Tapi dia merah gini. Di gini di sini mana susunannya? Lahat atau syad? Syad. Lahat. Lahat aja buat. Boleh, tetap boleh. Tapi yang lebih afdal lahat. Jadi begini. Saya bacakan hadis. Dalam hadis yang hasan dari Ibnu Majah, ya. Pertama ini dari Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-lahdu lana." Lahat itu lubang untuk kita. Wa syaqqu li ghairina. Dan syak itu untuk selain kita. Nah, ini dia. Kemudian dari Anas bin Malik, dia berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di Madinah, ada yang membuat liang lahat dan ada yang membuat lubang di tengah, yaitu syak. Ketika Rasulullah meninggal, ada yang membuat lubang syak dan ada lubang lahat. Mereka mengatakan, kami minta kebaikan kepada Rabb kami akan membiarkan mereka. Yang kalah cepat dari keduanya maka kami akan meninggalkannya. Akhirnya keduanya dibiarkan berlalu cepat ya. Kemudian orang yang membuat liang lahat lebih dahulu, sehingga mereka membuat liang lahat untuk Nabi. Jadi di zaman apa namanya, ketika Rasulullah meninggal dunia itu dibuat oleh sahabat, ada yang buat lahat dan ada yang buat syak. Itu juga itu menunjukkan boleh, tidak apa boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka dalam hadis yang hasan yang dari Ibnu Majah, al-lahdu lana, kata Rasulullah, lahat itu model kuburan untuk kita. Yang selain lahat itu selain kita. Artinya tetap boleh, tapi yang lebih afdal yang lahat. Paham ya? Lahat itu yang dia masuk ke dalam. Kalau antum dia masuk ke dalam, yang dia kalau kita nyusun papannya merah gini dia. Karena kalau dia ke lahat ke dalam nggak mungkin gini dia nyusunnya. Dia akan merah gini. Begitu dia. Ya. Kemudian yang menurunkan jenazah adalah orang yang malamnya tidak melakukan hubungan dengan istri ya, yang malamnya. Yang kalau melakukan jangan. Silakan yang lain. Kemudian tatkala dimasukkan jenazah itu, masukannya itu Pak dari kaki kubur. Karena ada macam-macam ini. Ada yang dari depan, tampung gini, ya kan? Ada yang dari kepala, ya kan? Ada yang dari belakang nggak mungkin kayaknya kan? Antara tiga aja itu. Dari kepala, dari kaki, dari depan. Yang sering dari mana? Dari depan. Dapat kalau antum dapat dalilnya. Dalilnya di Sahih dari Abu Dawud, dari Abu Ishaq. Dia berkata, perhatikan di sini. Ya. Al-Harits telah berwasiat agar Abdullah bin Zaid, ya, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq qala, dia berkata, "Ausa Al-Harits an yusalli alaihi Abdullah ibnu Yazid fa shalla alaihi summa adkhalahu al-kubra min kibali rijlai al-qabri wa qala hada min sunnati." Dari Abu Ishaq dia berkata, Al-Harits telah berwasiat agar Abdullah bin Yazid mensolatkannya. Dan ini boleh ya, ini mensolatkan sekolah itu wasiat boleh. Lalu ia mensolatkannya. Kemudian ia memasukkannya jenazah tadi ke kuburan dari sebelah kaki kuburan. Dari sebelah apa? Kaki kuburan. Dan dia berkata, hada min sunnah. Kalau sahabat sudah bilang hada min sunnah, berarti apa? Sunnah. Paham? Dari mana? Misalnya begini Pak. Kalau misalnya ini kan kepalanya, ini kakinya nih. Jadi yang benar dimasukin dulu kepalanya dari sini. Jadi yang dibawa nampung di sini, kepalanya masuk dulu dari kaki sini, masukkan. Ini kalau kepalanya, ini kakinya dari sini.
Ini jenazah kepalanya, masuk teman. Oke, tampung. Paham ini? Hadisnya ini ya ada khalahul qabra. Dia masukkan ke dalam kubur min qibalil rijlail qabr. Dari kaki kubur. Kayak kuburnya sini. Paham? Ini dalilnya. Paham ini? Antum selama ini kalau ada yang meninggal kan masuk dari mana? Di depan. Ya kalau di depan antum cari dulu hadisnya. Nah, ya. Ini hadisnya sudah ada nih. Paham ya? Nah, jadi dari kaki ya. Doanya dibaca. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian meninggikan kubur itu sejengkal saja Pak, untuk kami sekalian. Dalam hadis yang hasan dengan oleh Ibnu Hibban, Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hidalahu lahdu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan lahat baginya wa nusiba labinu nasban. Ditimbun bata di atasnya, ditinggikan wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin. Kuburan beliau itu ditinggikan dari tanah sekitar sejengkal. Ini dia. Ya, min shibrin. Shibrin itu sejengkal. Jadi kira-kira sejengkal ini. Ini kira-kira sejengkal. Lebih kurang segini. Dari tanah ini lebih kurang segini. Tanah tingginya. Sudah, jangan tinggi kali. Ini hadisnya. Nah, kita amalkan hadis. Ikut aja kalau sudah ada hadisnya, ikut saja. Begitu ya. Kemudian letakkan batu di kepala. Letakkan apa? Batu di kepala. Ini yang sunahnya satu saja. Di kepala satu saja. Kalau ada batu boleh papan, boleh patok, ada apa itu sebagai petanda ya. Ya. Nah, satu. Sebagian mengatakan dua juga, atas depan juga boleh. Itu yang sunah satu dia. Tapi pakai batu saja ya atau kayu. Kemudian larangan mengapur, duduk, membangun dan menulis kuburan. Saya cuma bacakan hadisnya aja ya. Ada hadisnya. Saya ulang. Itu tidak boleh mengapur, duduk di kuburan. Kalau duduk semua udah paham lah ya. Jadi duduk di kuburan gitu kan. Udah paham ya. Padahal hadisnya itu satu itu. Ya. Kemudian membangun dan menulis kuburan. Saya bacakan hadisnya. Saya bacakan saja supaya semua bacakan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Hadis siapa Pak? Muslim. Hadis siapa? Muslim. Sengaja saya ulang. An Jabir qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha apa artinya? Melarang. Rasulullah SAW melarang. Siapa yang melarang? Hadis riwayat siapa ini? Muslim. Sengaja ini biar ingat nanti. An yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang an yujassasal qabr, mengapur atau mengecek kuburan. Mengapur atau mengecat kubur? Coba apa maksudnya? Dikapur, dicek. Kalau tanah aja bisa nggak itu? Hah? Berarti kalau gitu? Itu antum yang jawab ya. Wa an yuq'ada alaihi. Rasulullah melarang duduk di atas. Duduk, hati-hati ya. Itu hati-hati dipijak-pijak itu. Ya, kalau kecuali memang masih darurat dan perkara ya. Kalau nggak hati-hati, jangan pula kita dapat dosa. Ini bentuknya larangan. Ingin kayak ada usul tadi. Makanya ada usul apa itu dari dulu tuh? Kayak ada usul. Wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang membangun kubur. Bangunan apa? Tahu membangun kan? Antum tahunya bangun rumah aja. Bangunan kubur itu. Ini bukan perintah ini. Apa ini? Baik. Kemudian dalam hadis yang sahih oleh Ibnu Majah. An Jabir, masih dari Jabir. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuktaba ala qabri syai'un. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yuktaba alaihi qabri syai'un, menulis sesuatu di atas kuburan.
Itu gimana itu bisa ditulis tuh? Nah, itu antum yang jawab ya. Paham ini? Tanah kalau di tanah, kalau nggak dibangun, nggak diapa-apain, tanah aja bisa nggak ditulis tuh? Nggak bisa kan? Kalau ada tulis di atas tanah, aneh juga gitu kan. Cuma tulis di atas itu. Paham sudah ini? Setambah kasih satu hadis lagi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa zada Sulaiman ibnu Musa, ada tambah dari Sulaiman bin Musa, au an yuktaba alaihi. Itu dilarang juga dituliskan sesuatu atasnya. Paham? Berarti ada berapa yang dilarang? Mengapur atau mengecat, duduk, membangun, dan paham? Nah, kalau menulis itu buku di buku, baru sekarangan karya ilmiah di buku. Kalau seperti ini ditulis boleh, bukan di. Nah ini, Anda membacakan saja di sini. Ada apa? Kalau antum di kurang percaya, ini kitab muslimnya saya bawa ini aja nih. Nah ya, apa? Setelah selesai kuburan, maka bagi orang yang belum ikut kuburkan, maka boleh dia selesai kubur, maka dia ambil tanah di apa namanya, ditaburkan, ya, ditaburkan di kuburan dari sisi kubur, ya. Menaburkan debu atau tanah atas kuburan mayit 3 kali dari arah kepalanya. Ini hadisnya sahih dari Ibnu Majah dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Paham? Ambil tanah ditaburkan 3 kali dari kepalanya, dari patok kepalanya itu. Tabur sekali, lagi 2 kali, ambil lagi 3 kali. Paham ini? Kenapa ditaburkan? Nabi aja dulu gitu. Udah. Kemudian kita doakan. Boleh kita doakan. Apa doanya? Kata Rasulullah SAW, begitu selesai dikuburkan, maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdoa. Apa doanya? Kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum wa sallu lahu bitasbih fa innahu al'an yus'al. Mohonkanlah ampun dan ketaatan, sungguhnya saudaramu sedang ditanya. Dari begitu selesai dikuburkan, maka boleh kita doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabithu. Tapi sebelumnya puji kepada Allah dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wasallim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabithu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Gitu. Tetap ya doa itu puji dulu kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah. Doakan. Allahumma ighfir lahu. Doanya pendek. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabithu. Kata para ulama kalau mau tambah yang lain silakan. Tapi yang ini dulu. Habis itu ambil tanah tadi, afwan ya. Habis itu baru ambil tanah, doakan dulu baru ambil tanah, baru ditabur. Nah demikian Allah Ta'ala, silakan. Selesai, alhamdulillah. Saya tulisnya, insya Allah saya tinggalkan sama ada Bapak Setempat, insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada kita tutup. Nah, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya fardu kifayah tadi tidak berjalan sesuai dari seperti hadis tadi. Nah, Dan kemudian pada saat pemakaman ada ritual, dan sesudah pemakaman ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan. Saya tidak berani yang salah. Nah. Seandainya terjadi kesalahan di situ, apakah berdampak kepada sang mayit? Terima kasih. iya, tidak berdampak. Kalau ada sesuatu penyelenggaraan yang tidak disyariatkan oleh agama, tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada dalil yang sahih, apakah berdampak bagi jenazah? Tidak. Siapa yang berbuat, dia yang berdampak sama dia. Karena kalau A yang berbuat, tidak mungkin berdampak sama si B. Siapa yang berbuat, berdampak sama yang berbuat. Antum berbuat kebaikan, antum mendapat pahala. Antum berbuat keburukan, antum mendapat dosa. Paham ini? Siapa yang berbuat, dia mengutip hasilnya. Kan nggak mungkin antum menanam padi, orang lain yang ngutip nyuri, namanya itu. Nah, ya. Jadi itu usahakan kita. Kalau ada dalilnya belajar dulu. Ya kita makan sudah ada. Kan lebih aman kan? Lebih aman. Lebih aman. Jadi begitu. Berdampak sama si B? Tidak. Tidak berdampak. Sama yang berbuat, orang dia melakukan kok. Ya. Nah, demikian Allahu a'lam. Fadol yang lain, ada waktu 2-3 menit lagi. Tambah yang lama setengah 10. Nah, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kalau ada orang yang meninggal dunia, dia disebabkan meninggal dunianya itu karena bunuh diri. Bagaimana? Apakah dia itu disolatkan atau tidak? Nah, tetap orang yang mati bunuh diri, pertanyaan anak itu mesti muslim tidak? Jawab. Orang yang mati bunuh diri muslim atau tidak? Kalau bahasa kasarnya muslim atau kafir? Muslim. Berarti kalau kita wajib maka pada kifayah. Ya sudah. Paham? Paham nggak ini? Orang bunuh diri itu dia masih muslim. Bunuh diri itu dosa besar. Dosa besar, belum syirik, bukan syirik itu bunuh diri. Paham? Dia melakukan dosa besar itu, bukan syirik, bukan. Apakah disolatkan? Tetap wajib sholat, hukumnya fardu kifayah. Siapa mensolatkan? Siapa? Ya tentunya siapa yang paling, ya keluarganya lah. Adapun ini baru dari kiat. Para ulama kalau ada orang bunuh diri, bagi orang-orang yang dialimkan, pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh, maka selayaknya tidak ikut mensolatkan. Biar mereka saja. Kenapa? Buat pelajaran. Karena bunuh diri itu dosa besar. Dia anggap begitu bunuh diri selesai masalah. Makin gawat dia itu di akhirat. Kalau di dunia sesuntuk-suntuknya orang dunia, kita masih ada ngeluh. Masih bisa curhat sama orang lain. Ya kan? Kalau dia nggak mau curhat sama Allah, dia masih curhat sama orang lain bisa. Sekian banyak orang, mungkin masih ada yang kasihan sedikit. Sudah, istrinya masih kasihan, mungkin kalau dia punya anak-anak masih kasihan. Iya kan? Dia masih bisa kesana, masih bisa kemari. Ada yang nolong, ya kan? Oh, di akhirat siapa yang menolong dia? Tak ada. Rasakanlah itu. Orang yang bunuh diri karena racun, dia akan disiksa di akhirat, ya terus minum racun, terus minum, gitu ya. Jadi bagi tetap disolatkan, nah karena dia masih muslim. Kewajiban seorang muslim mensolatkan dia, sudah tetap kewajiban. Bagi pemuka tokoh maka sebaiknya jangan, supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Nah itu dia. Nah, wallahu a'lam. Fadhal. Al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jumlah saf sholat jenazah, itu untuk dihitung itu kan ganjil sunnahnya. Untuk saf wanita itu diakumulasi atau memang tersendiri gitu? Sama aja laki-laki wanita. Cuman kalau lebih amannya laki-laki kalau bisa ganjil-ganjilkan. Wanita kalau bisa ganjil-ganjilkan juga. Ya kan? Banyak. Kalian sendiri laki-laki dia. Ya. Ganjilkan saja. Ini minimal dia 3 minimal. Kalau lebih dari 3 ya mumtaz, bagus. Minimal berapa? 3. Minimal 3, kalau bisa minimal sholatkan 40 orang supaya dapat syafaatnya. 3 tadi Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya kita tahu namanya syariat. Kalau kamu lakukan begini, akan dapat begini, ya kerjakan saja. Ya kan? Sama itu wudu itu kan menggugurkan dosa-dosa kan. Begitu dia selesai wudu, maka dosa itu akan menggugurkan sebagaimana air berguguran berjatuh dari anggota wudunya kan. Nah ini kalau wudu yang benar. Kalau wudu yang benar. Salah satunya tetap tidak boleh mau banjir. Itu gunakan keran itu bukan dibuka terus. Ini sering saya ulang-ulang karena ini hampir setiap hari nanti nggak begitu semuanya piran. Begitu. Dia buang air itu tanpa digunakan, kan mubazir namanya. Mubazir. Sekarang ini air nggak minum, saya buang ini. Mubazir nggak namanya? Mubazir. Kecuali kalau air ini saya gunakan untuk apa? Untuk mandi, ya nggak mubazir karena digunakan memang. Rasulullah itu wudu itu kalau ini kita bahas lagi hadis tentang wudu itu. Mandi jenazah aja cuma berapa? Udah pikir sedikit cukup. Begitu ya. Tadi begitu. Tadi kembali ke tadi. Apa tadi? Jumlah safnya itu, iya laki-laki 3. Laki-laki 3. Safnya. Ya. Enggak. Laki-laki 3 aja, laki-laki 3. Kalau ada perempuan buat saf ganjil juga, ya. Usahakan 3, minimal 3. Kalau lebih banyak lebih bagus. Kalau lebih dari 3 silakan buat 5. Tidak apa-apa, ya minimal 3. Nah demikian. Demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah yang bisa kita sampaikan insyaallah. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semuanya, dan laksanakan saja kegiatan al-kifayah sesuai dengan dalilnya, supaya karena kita di akhiratnya akan dituntut dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wa fu'ada hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Artinya semua yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita melakukan sesuatu ada dalilnya kan enak. Kenapa kamu melakukan begini? Karena ada dalilnya di beritanya. Sampai nyampe ke sesuatu ini, baca hadis Nabi. Jelas ini kitabnya, kan lebih aman. Daripada tidak ada dalilnya, ya. Kalau dilarang, ya jangan duduk di kuburan, ya jangan duduk. Udah. Jangan dibangun, ya jangan dibangun. Jangan ditulis, ya jangan. Kan selesai kan? Apa susah? Nah, demikian Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.